kita mau bernyanyi lagu kesayangan Bapak. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami akan memulai kebaktian kami,
Kiranya Tuhan memberkati anak-anak didik kami Tuhan, dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap anak dapat memuji dengan hati yang sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau nyanyi Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. I am weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ini kesayangan Tuhan Yesus loh. Makanya hari ini Ibu Guru kita semua bernyanyi tema lagunya Kesayanganmu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu.
kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang sekalipun ada di rumah, Engkau sendiri yang akan melindungi mereka, Engkau menjaga mereka, bahkan Engkau menuntun mereka. Dan berikanlah anak-anak ini selalu kepandaian yang daripada-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, bila sebentar guru kami akan menceritakan firman-Mu, urapilah guru kami dan biarlah anak-anak yang mendengar cerita firman-Mu ini duduk dengan diam, dan biarlah izinkan mereka juga menjadi anak kesayangan-Mu yang selalu mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak hebat. Hai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Pagi ini Ibu Nita senang sekali kesempatan untuk bercerita kepada kalian tentang apa yang ada di dalam buku ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa belajar dan tahu bagaimana kita ini sangat disayang oleh Tuhan. Ya, hal ini terjadi anak-anak kepada satu bangsa pilihan Tuhan. Seperti kalian dan Ibu Nita, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih menjadi apa? Dipilih menjadi kesayangannya, dipilih menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Dulu juga ada sebuah bangsa, ada satu bangsa yang sangat disayang, dipilih oleh Tuhan, bahkan sampai sekarang suka disebut bangsa pilihan Tuhan, namanya bangsa Israel ya. Dari bangsa inilah keturunan Bapak Abraham ya, dan dari bangsa ini juga Tuhan kita datang sebagai manusia, Tuhan Yesus ya kan. Nah anak-anak, jauh sebelum Tuhan Yesus ada, maka bangsa Israel ini juga sudah ditolong berkali-kali oleh Tuhan. Kenapa? Karena setiap pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan itu pasti ada pertolongan yang luar biasa. Pagi ini Bunda mau bercerita tentang keledai yang bisa berbicara. Cerita pertolongan Tuhan yang hebat buat bangsa Israel, sampai Tuhan memakai keledai untuk membuat orang-orang itu sadar bahwa ada Tuhan loh di bangsa Israel yang melihat, mengawasi, dan menjaga. Nah, begitu juga buat anak-anak semua ya, dengan Ibu Nita, jangan takut. Anak kesayangan Tuhan Yesus dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak, seringkali kita nggak tahu, kita kagak tahu kan ada corona seperti ini, tapi Tuhan tolong kita. Kalau kita sehat saat ini itu karena perlindungan Tuhan buat kita. Ibu cerita ya, keledai Bileam. Bileam waktu itu diminta oleh Raja Balak namanya, untuk datang ke tempatnya karena Raja Balak ini takut dengan Israel. Dia mau Bileam ini nanti berkata-kata yang tidak baik tentang Israel supaya Israel jadi tidak bisa menang. Israel akan kalah oleh mereka. Nah, pertama datanglah utusan dari Raja Balak, dikasih emas yang banyak. Dia tanya Tuhan, Bileam tanya Tuhan, Bileam kata Tuhan begini, jangan ya, jangan pergi. Bileam menurut. Utusan itu disuruh pulang. Wah, Balak tidak habis akal. Dia coba lagi. Dia tahu Bileam ini suka sama emas dan uang-uang yang banyak. Dia bawakan uang yang banyak dan ada janji, kalau kamu datang ke tempat aku, nggak ngapa-ngapain kok, cuman ngomong satu atau dua kata aja buat satu bangsa yang dia lagi takutin. Dia nggak kasih tahu itu Israel juga ya. Dia bilang, kamu datang aja. Kalau kamu sampai datang, aku kasih lebih banyak lagi. Wah, Bileam ini suka sama uang sehingga dia seringkali tidak dengar-dengaran sama Tuhan ya. Ketika dia bertanya, Tuhan bilang, ya sudah, kamu pergi, kamu boleh pergi, tapi apa yang saya katakan itu yang boleh kamu katakan. Kalau bukan, kamu nggak boleh ya. Tapi sebenarnya Tuhan sedih karena Tuhan tahu Balak ini mau mencelakai bangsa Israel dan dia nggak mau Bileam ikut-ikutan. Tapi Bileam tidak mengerti, Bileam lebih suka uangnya. Karena itu dia paksa Tuhan, dan Tuhan bilang, ya udah terserah kamu. Nah, pagi-pagi dia pakaikan pelana itu tempat duduk di keledainya.
dia sayang, ya. Dia naik keledai karena keledai ini selalu baik sama dia. Dia pergi, ayo kita mau ke tempat balak, dia bilang gitu ya. Dia naik keledai tuh tik tak tik tuh tik tak tik tuh, lagi jalan, tiba-tiba jalanannya bagus, masuk dia ke ladang. Tiba-tiba aja nggak ada apa-apa di depannya, dia nggak lihat apa-apa, tahu-tahu keledai ini masuk ke dalam kebun-kebun ladang sampai kakinya jatuh kan ya. Bilang, ih ngapain sih kesini? Ih, diputar lagi keledainya, jalan lagi di tempat yang benar. Aduh, kamu nih dipukul. Kamu ya, ayo jalan yang benar. Wah, padahal dia sayang sama keledainya. Baru sekali ini dia pukul keledainya. Keledainya kan nggak bisa ngomong ya, gitu doang ya. Namanya keledai ya kan. Terus dia jalan lagi. Begitu dia jalan, kali ini jalan itu di sisi kiri kanannya ada tembok anak-anak. Ya, ada dinding gitu ya. Tiba-tiba kayak tadi lagi, tidak ada apa-apa. Biliam nggak lihat apa-apa. Tahu-tahu keledainya kena tembok, kakinya kejepit sama tembok. Ya, tiba-tiba keledainya seperti ketakutan dan langsung minggir ke tembok. Kakinya Biliam kejepit. Aduh, dia pukul lagi keledainya. Kamu ini ya, kok heran hari ini? Tadi tiba-tiba masuk ke kebun-kebun, ke ladang. Sekarang lagi jalan baik-baik, tiba-tiba jalan yang lebar gini kok harus ke tembok sampai kaki saya kejepit. Jalan yang benar ya. Keledainya bisa bicara nggak? Nggak bisa jawab, cuman gitu doang ya. Udah dia jalan lagi tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk gitu kan ya. Dia jalan sampai akhirnya jalan itu adalah jalan yang sangat sempit. Kalian tahu nggak sih? Ternyata keledai ini bukannya tidak ada apa-apa, cuma Biliam tidak melihat. Keledai ini melihat. Ya, waktu dia jalan dikit lagi di ladang itu, di kebun-kebun itu, dia lihat ada malaikat Tuhan. Kaget dia karena malaikat itu bawa pedang. Ya, wah, dia harus menolong tuannya si Biliam. Makanya dia masuk ke kebun supaya tidak sampai kena Biliamnya, ya kan? Cuma Biliam nggak tahu yang ada keledai ini dipukul. Nah, begitu juga waktu dia jalan tadi yang ada dinding-dinding, ada tembok itu, ya, dia tiba-tiba melihat lagi malaikat di depan. Makanya dia minggir cepet-cepet supaya Biliamnya nggak kena lagi sama pedang malaikat sampai kakinya kejepit, ya kan? Biliam nggak tahu apa-apa, malah dia dipukul 2 kali. Tapi karena keledai ini namanya keledai ya, kan dia tidak bisa bicara ya kan. Nah, dia cuma aduh Tuhan, kalau aja Tuhan tahu aku tolong Tuhan gitu ya. Dia jalan lagi sampai akhirnya yang ketiga kali di jalanan sempit. Keledai ini tiba-tiba melihat lagi malaikat dengan pedangnya. Wah, nggak ada jalan kiri, kanan, mundur juga susah. Keledai ini tiarap itu artinya dia jatuh duduk sama Biliamnya. Biliam lagi naik tutak, marah. Biliam marah sekali. Biliam lihat malaikat itu nggak? Belum anak-anak, dia belum tahu ada malaikat. Dia marah sama keledainya. Dia pukul keledainya. Kamu ya, sudah 3 kali kamu menyusahkan. Anak-anak kalian tahu? Saat itu Tuhan bikin keledai ini bisa bicara. Nih keledai kayak gini. Tuh, bisa nggak bicara? Nggak mungkin. Tapi keledai seperti itu bisa bicara saat itu sama Biliam. Dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan pukul aku 3 kali? Biliamnya, kalau kalian tiba-tiba anjingnya bisa ngomong sama siapa ya Ibu Nita tahu? Ovi atau Dani, kan punya anjing di rumah Bu Nita tahu ya. Nanti tiba-tiba lagi main, tuh anjingnya ngomong, Ovi, aku mau coklat. Kaget nggak? Kaget, nggak mungkin, ya kan? Anjing nggak mungkin bisa bicara, ya kan? Tapi keledai ini bicara. Kenapa kamu pukul aku? Dan Biliam bukannya takut anak-anak, bukannya kaget, dia karena lagi marah, dia jawab, iya, karena kamu bikin aku jatuh. Kamu gak nurut hari ini. Tuhan, kalau aku tidak menghindar, maka Tuhan celaka
celaka apanya? Saat itu tiba-tiba mata Bileam dibuka oleh Tuhan dan dia melihat malaikat dengan pedang. Malaikat bilang begini, kenapa kamu marahin keledai kamu? Kalau keledai kamu itu enggak lari ke sana, enggak tadi nunduk, kamu sudah saya kena pedang saya. Bileam kaget. Baru dia tahu dia sudah salah. Baru dia sadar dia salah memaksakan kehendaknya untuk pergi, padahal Tuhan bilang jangan. Satu dia bilang, aduh ampunin saya, ya maaf karena saya maksa, ya kan? Kata malaikat Tuhan, baiklah kamu pergi, tapi ingat baik-baik, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu baru boleh kamu katakan, supaya kamu tidak binasa, ya kan? Nah anak-anak dengerin ya. Terus dia bilang, udah dah, nggak apa-apa deh, saya pulang aja, ini jahat di mata Tuhan, saya pulang aja. Ih, anak-anak dengerin deh. Minta baca buat kalian seperti biasa ya, ayat yang ke-35 ini. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam dengan pemuka-pemuka itu. Jadi yang melihat kejadian itu bukan cuma Bileam loh, orang-orang utusan itu yang pergi bersama Bileam tahu tuh cerita tentang keledai yang bicara. Mereka kaget, cuman Bileam yang berani ngobrol sama keledai karena lagi marah, ya kan? Tetapi ketika malaikat berbicara seperti ini, wah, Bileam bilang, udah deh saya pulang aja. Kata malaikat Tuhan, jangan pergi. Nah kalian tahu, ketika bangsa kesayangan Tuhan mau dicelakai, mau dijahatin sama orang lain, Tuhan sudah bela. Bahkan kalau dia perlu, dia pakai keledai untuk berbicara, untuk memberitahu sama orang-orang itu bahwa ada Tuhan untuk Israel. Di akhir cerita ini kalian tahu ya, selesai keledai ini berbicara, Bileam nggak berani macam-macam sama Tuhan. Dia ketemu rajanya, raja bawa dia melihat bangsa Israel dari satu tempat. Dia bilang, ayo katakan perkataan yang jahat buat bangsa itu. Kata Bileam, kan aku udah bilang sama kamu, cuma yang Tuhan taruh di mulutku aku katakan, yang ada dia berkati bangsa Israel. Aduh, kata Balak, jangan diberkatin, ya dikutuk, dijahatin, ngomong yang jahat-jahat tentang dia. Nggak bisa, kata Bileam, saya takut sama Tuhan. Dibawa lagi ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang jauh lagi, supaya kelihatan semuanya lalu dijahatin. Nggak bisa. Kalian tahu, bangsa pilihan Tuhan tidak bisa dijahatin kalau Tuhan menjadi perlindungannya. Anak-anak, kalian, Ibu Nita, bahkan kita semua, siapapun yang mendengarkan, kalau engkau dan saya anak kesayangan Tuhan Yesus, apa saja yang dirancangkan jahat oleh orang-orang lain, apa saja yang terjadi di dunia ini yang jahat, yang mungkin menyakiti kita, kalau Tuhan ada bersama kita, itu tidak akan dapat datang kepada kita. Itu tidak kena sama kita, karena ada Tuhan yang bela kita, bahkan sebelum kita tahu apa-apa. Waktu sebelum corona mulai kedengeran semuanya ya anak-anak ya, kita kan nggak tahu, kita masih ke mall, kita masih ketemu orang, akhirnya sampai dibilang sama pemerintah di rumah saja. Nah saat itu pasti ada yang udah takut juga, waduh saya tadi ketemu ini dan dia sekarang udah di rumah sakit, waduh saya ketemu ini tadi dia di rumah sakit. Tapi dengar, seperti Israel dilindungi oleh Tuhan, Ibu Nita, kalian, siapapun kita, Dia, Yesus kita, bisa menolong kita. Kalau kamu, Ibu Nita, jadi kesayangannya. Bagaimana jadi kesayangan Tuhan? Katakan sama Tuhan, jadikan aku anakmu Tuhan. Bagaimana cara jadi anak Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gampang kan? Jadi anak kesayangannya Tuhan itu mudah sekali. Kalian hanya perlu lipat tangan, ya, berdoa kepada Tuhan,
Setelah dengar firman Tuhan, katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau jadi anak kesayangan Tuhan. Kasih aku tahu caranya jadi anak kesayangan Tuhan. Wah, Ibu Nita tahu satu cara yang pasti membuat kita jadi anak kesayangan Tuhan. Ini loh, kalian baca ini. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di dalamnya ada semua hal yang kita perlukan supaya kita bisa menjadi kesayangan Tuhan. Tetapi pertama kali adalah panggil Tuhan masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu Ibu sering katakan sama kalian, ketika kita undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saat itu ketika kita percaya dia adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kita jadi anak-anaknya. Setelah itu kita ikut, kita lakukan apa yang Tuhan mau, dan kita pasti jadi kesayangan Tuhan. Ketika kita jadi kesayangan Tuhan, apa saja yang terbaik akan Tuhan berikan buat kita, termasuk dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, seperti Bileam tadi, ya, tidak dibiarkan menjadi salah, ya. Tapi anak-anak kalaupun nanti setelah jadi anak Tuhan, kita masih suka marah-marah sama mama, masih salah, kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anak kesayangan Tuhan, ampuni saya. Dan saat itu Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ayo kita berdoa anak-anak. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan banyak pertolongan, banyak anugerah, banyak berkat Tuhan yang menolong kami, melindungi kami, sehingga kami boleh ada. Anak-anak yang ada diberkati tumbuh kembangnya oleh Tuhan Yesus. Orang tua yang ada diberkati oleh Tuhan. Setiap kebutuhan yang ada, Tuhan tahu bagaimana cara memenuhi semua itu buat kami semua ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang kurang percaya, saat ini tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Jadikan kami anak kesayangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Itulah cerita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya.